Padahal kalau komunikasi dibangun dengan baik, keluarga bisa jadi tim inti bisnis yang luar biasa. Lalu bagaimana caranya? 1. Orang tua harus siap disalib. 2 dan 3, lanjutkan nonton ya. Saya akan berbagi pengalaman saya bersama anak-anak bisnis bersama. Pengalaman saya dengan orang tua saya dulu, dengan papa saya, orang tua sering banget ngebandingkan mereka sekarang dengan anaknya sekarang. Maksudnya adalah orang tua membandingkan pengetahuan, wawasan, pengalaman yang dia punya hari ini dengan anak yang masih belia, yang baru punya pengalaman sebentar. Padahal orang tua atau kita sudah punya pengalaman 10.000 jam, bahkan 20.000 jam. Sementara anak-anak kita baru punya pengalaman 100 jam. Gimana bandingin? Kita mungkin bekerja lebih keras dari dia saat kita muda dulu. Tetapi harus diakui bahwa wawasan kita pada saat itu tidak sebanyak wawasan dia sekarang ini. Karena itu yang kita perlu lakukan justru, kita menggunakan wawasan dia yang lebih itu, kita tingkatin. Dan kekurangan dia dalam bekerja keras, kita dampingi, kita tingkatkan, supaya yang kurang bertumbuh, yang ada dihargai. Sayangnya banyak orang tua fokus kepada kelemahan anak. Ngomel-ngomel, ngomong gak jelas, sepuas-puasnya orang tua, ya, mengkritik kelemahan anak tanpa memperhatikan kelebihannya. Padahal yang seharusnya kita lakukan adalah ikut memperbaiki kelemahannya, tetapi menghargai kelebihannya. Supaya kelemahan itu nanti menjadi kekuatan juga. Orang tua sering jarang menghargai pencapaian anak. Padahal anak belajar dari imitasi dan penguatan positif. Artinya kalau kita hanya kasih kritik, yang tumbuh hanyalah rasa takut gagal. Tapi kalau kita kasih penghargaan, yang tumbuh adalah keberanian untuk berusaha. Dalam bisnis ini sangat penting. Karena transisi pengetahuan antara orang tua dan anak hanya bisa terjadi kalau ada rasa aman dan terbuka dalam komunikasi. Dalam keluarga kami, saya dan istri dari awal sudah sadar dan kami komunikasi berdua. Kami sepakat ketika kami mengajak anak-anak ke dalam bisnis kami, mendidik mereka untuk terlibat di dalam bisnis, kami harus siap disalib. Artinya apa? Artinya kami katakan ke diri kami bahwa kami harus rela berkorban. Utamanya adalah ego, perasaan. Utamanya itu. Umumnya pertengkaran yang terjadi di dalam keluarga, terlebih antara orang tua dan anak, masalahnya cuma soal ego. Soal siapa yang benar, selalu itu. Dan kecenderungannya orang tua selalu dominan. Kami sadar, emosi kami sebagai orang tua mesti lebih kuat. Kesadaran kami sebagai orang tua harus lebih dalam, harus lebih tinggi. Karena itu yang sadar ngalah. Yang waras ngalah. Kita sebagai orang tua harus lebih sadar. Nah, kalau teman-teman belum lebih sadar, itu masalah lo. Itu masalah kalian yang kalian harus solusikan. Nah, kalau kita aja masih labil, itu masalah kita yang kita harus selesaikan dulu. Baru kita bisa ngurusin emosi anak-anak. Dan ingat, tugas kita bukan untuk menghancurkan semangat anak. Tugas kita adalah membangkitkan sepercik api semangat dan menumbuhkannya. Jadi kita harus tahu kapan boleh tegas, kapan harus menghargai pertumbuhan-pertumbuhan kecil yang dilakukan oleh anak-anak. Dan ingat, anak lebih cepat berkembang kalau kita menghargai keberhasilan-keberhasilan kecil yang mereka lakukan. Rasa dihargai itulah yang membuat mereka ketagihan untuk terus berusaha. Sebaliknya amarah, cacian, makian, itu hanya membuat mereka makin risih untuk ketemu kita. Saya kasih satu contoh nyata. Waktu awal join, anak gadis pertama saya ikut di dalam bisnis, dia bahkan minta saya buat kesepakatan. Kita buat perjanjian apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Saya diminta untuk tanda tangan dan bersepakat bahwa ketika ada perbedaan pendapat, ketika ada meeting yang intens, tidak boleh keluar suara nyaring. Tidak boleh teriak, apalagi marah-marah. Jadi kami buat kesepakatan dulu, kami sepakatin, dan tanda tangan. Nah, itu satu hal yang menurut saya boleh dilakukan. Tidak bisa dipungkiri, anak-anak sekarang memang tidak segigih kita dulu.
ini memang pekerjaan rumah banyak orang tua sekarang. Lalu apa solusinya? Monkey see, monkey do. Artinya apa? Anak monyet melihat tindakan bapak monyet. Makanya ketika saya mulai mengajak anak-anak berbisnis, saya mulai mengajak anak-anak terlibat dalam wirausaha kami, saya dan istri berhenti bermain golf. Kita berhenti leha-leha, kita tunjukkan bagaimana kerja keras itu. Jadi, anak-anak mengikuti apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita ucapkan. Banyak hal-hal yang tidak bisa diajarkan, tetapi hanya bisa ditularkan. Nah, dari pengalaman saya belajar, 1, orang tua harus siap disalib. Artinya kita sebagai orang tua harus merasa bahagia, bisa berkorban buat anak-anak. Dan ketika kesadaran kita, kekuatan emosi kita lebih besar, berkorban yang saya sebut tadi sebenarnya bukan berkorban. Kita sadar kita sedang mempersiapkan anak kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Dan kedua, monkey see, monkey do. Kita sebagai orang tua harus kasih contoh, kasih teladan. Karena anak mengikuti yang kita lakukan, bukan mendengarkan yang kita katakan. Dan tambahan, orang tua harus mau belajar kekinian. Belajar hal-hal baru, membaca, nonton sosmed pun pilih konten-konten yang membawa kita kepada dunia anak-anak sekarang. Sehingga kita bisa terhubung. Sehingga kita tahu apa yang mereka sedang jalani. Kita tahu apa yang mereka sedang alami. Kita mengkinikan diri. Dan buat anak-anak, anak-anak juga harus tahu. Orang tua selalu berusaha melakukan yang terbaik buat anak-anak. Walaupun tidak semua orang tua terhubung kekinian, tidak semua orang tua mampu belajar, mau belajar, tapi niatnya selalu baik. Orang tua tidak pengen anak-anak masuk dan jatuh ke lubang yang sama yang mereka lalui. Orang tua nggak pengen anak-anak menginjak kotoran yang sama yang mereka injak. Walaupun orang tua tidak sempurna, dengan pengertian ini, anak tentu bisa lebih sabar, lebih bisa menghargai dan menghormati setiap tindakan orang tua. Kalau keempat hal ini dijalankan, komunikasi pasti jadi sehat, dan bisnis keluarga menjadi sumber pertumbuhan, bahkan kebahagiaan buat seluruh keluarga. Yuk, action!